Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Ya, eh, hari ini kakak akan melanjutkan pembelajaran kita selanjutnya. Tapi sebelum itu, kakak akan mencoba untuk menanyakan apakah ada pertanyaan tentang materi kita sebelumnya, karena memang materi kita sebelum ini akan berpengaruh dengan materi yang akan kita lanjutkan pada hari ini. Apa ada pertanyaan? Belum ada? Oke. Baik, adik-adik semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kalau kemarin kita sudah berbicara tentang sistem persamaan dua variabel ataupun sering disebut dengan SPLDP, secara basic dasarnya bagaimana, bentuk umumnya. Nah, hari ini kita akan belajar lebih lanjut lagi mengenai apa itu SPLDP gitu. Mungkin banyak ya yang nanya dari adik-adik semuanya, SPLDP itu kalau kita di kehidupan sehari-harinya gimana sih kak? Emang bisa dibuat untuk apa sih? Atau nanti kalau seandainya saya ditanya oleh orang tua saya di rumah, itu gunanya untuk apa sih? Nah, hari ini kita akan mempelajari itu. Bagaimana sistem persamaan linear dua variabel ini itu punya eh, fungsi utama ataupun punya kegunaan di kehidupan kita sehari-harinya. Ya. SPLDP. SPLDP ini Bang, kakak ulangnya ya. SPLDP ini adalah sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kita ulangi kembali bagaimana bentuk umum dari SPLDP ini. SPLDP namanya sistem persamaan linear dua variabel, itu terdiri dari dua variabel. Ada variabel X dan ada variabel Y. Itu biasa bentuk umumnya. Bentuk umumnya itu seperti yang kita pelajari kemarin, itu AX tambah BY sama dengan C, atau AX tambah BY tambah C sama dengan 0 gitu. Nah, sama aja. Nah, di AX tambah BY sama dengan C, inilah yang disebut dengan variabel. Ini jadi terlebih dahulu kita harus memahami apa yang ada di persamaan tersebut, apa-apa aja yang ada di persamaan tersebut. Nah, A dengan B ini, A ini itu disebut dengan koefisien. Begitu juga dengan B ini disebut dengan koefisien. Kalau C ini disebut dengan konstanta. Jadi kalau ada bilangan yang Y itu berdiri sendiri, itu disebut dengan konstanta. Dan kalau ada bilangan yang dia itu bergandengan dengan variabel ataupun huruf ataupun bentuk yang tidak sama dengan dirinya, apakah bilangan gandengan dengan huruf ataupun huruf bergandengan dengan bilangan, maka itu adalah salah satu koefisien dan juga variabel. Oke. Nah, sebagai contoh, kalau kita mau seperti yang kemarin kita pelajari, itu ada misal 4x tambah 3y sama dengan 5. Nah, atau yang lain x tambah 2y sama dengan 7 gitu. Nah, seandainya kalau tidak ada koefisien yang tertulis di sini, itu dianggap 1 gitu. Jadi artinya angkanya 1 karena tidak ada, cuma variabel berdiri sendiri. Ini bukan konstanta, tapi ini koefisien dan juga variabel. Koefisien yang mana Pak? Koefisiennya adalah 1, variabelnya x. Itu juga
koefisiennya adalah 2, variabelnya Y. Nah, yang berdiri sendiri tidak ada teman bergandengannya adalah 7. Nah, ini yang disebut dengan konstanta. Oke. Kakak yakin kalau sampai di sini adik-adik sudah paham. Nah, yang perlu saat hari ini bakal kita pelajari adalah bagaimana bentuk SPLDP ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kakak punya soal adik-adik. Soal ini berbentuk cerita, dan cerita ini bisa dikatakan terjadi di kehidupan kita sehari-hari mungkin. Nah, misal kita buat Andi. Andi diminta oleh ibu untuk pergi ke warung membeli 2 butir telur, kemudian 2 kaleng sarden. Dengan Andi di mana ibu memberikan Andi uang sebesar 50.000. Nah, jadi bentuk matematika dari cerita tersebut kita bisa buat dalam bentuk matematika. Nah, ini yang disebut dengan pengaplikasian SPLDP ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misal diketahui Andi disuruh ibu, Andi ke warung. Yang diketahui pertama adalah Andi disuruh ibu untuk membeli 2 butir telur. Andi membeli 2 butir telur. Kemudian selain 2 butir telur, Andi juga disuruh untuk membeli 3 kaleng sarden. Andi membeli 3 kaleng sarden. Uang yang diberikan ibu kepada Andi pada saat membeli bahan-bahan tersebut sebesar 50.000. Uang sebesar 50.000. Nah, bentuk matematika yang bisa kita buat dalam soal cerita ini adalah kita misalkan bahwa telur itu adalah X. Ya, X itu sama dengan telur. Kemudian bahan yang lain yaitu kaleng sarden itu sama dengan Y, yaitu sama dengan sarden. Nah, kalau mengikuti yang di cerita tadi, maka kita bisa buat bahwa ada 2 butir telur, berarti ada 2X. Ditambah Andi juga disuruh membeli 3 kaleng sarden, 3Y. Sementara duit yang dibawa Andi adalah sebesar 50.000. Gitu. Nah, ini bentuk matematika dari pengaplikasian sistem personal linear 2 variabel dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Nah, ada pertanyaan untuk materi kali ini? Paham? Oke, paham. Alhamdulillah. Ya, nanti kalau ada pertanyaan di tengah-tengah jalan ataupun pada saat kakak menyampaikan materi, itu nggak apa-apa, silakan ditanyakan, angkat tangan saja, kita tanyakan. Jadi kita aktif nanti pada saat walaupun pada saat materi ataupun pada saat kita nanti diskusi, karena memang yang namanya matematika kita harus paham betul dari satu materi ke materi yang lain, karena memang matematika ini itu berkesinambungan. Maksudnya materi yang satu dengan materi yang selanjutnya itu pasti ada keterkaitan, atau materi hari ini dengan materi sebelumnya itu pasti ada keterkaitan. Ya, adik-adik paham ya? Oke, terima kasih. Mungkin itu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu. Nanti kakak selalu siap kalau ada yang mau ditanyakan, apakah itu secara langsung ataupun nanti berupa pertanyaan dari media sosial ataupun dari WA, gak apa-apa. Kita siap bantu sampai memang seluruh adik-adik paham betul sebenarnya bagaimana matematika ini berjalan dalam kehidupan sehari-harinya. Terima kasih. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.